Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan para hadirin yang menghadiri seminar nasional NCIRT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan makalah saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Kendali Robot untuk Inspeksi High Voltage Line Transmission berbasis Mario. Pada latar belakang sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrikan yang intinya menjamin ketersediaan listrik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, maka diperlukan pemeliharaan pada sistem tenaga listrik, salah satunya pada saluran transmisi. Pada saluran transmisi diperlukan pemeriksaan. Saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh manusia, maka diperlukan alternatif yaitu pembuatan robot pemeriksa saluran transmisi, yaitu sistem kontrol berbasis Mario. Next. Tujuan pada penelitian ini bertujuan untuk membuat rancang bangun sistem kendali pada robot inspeksi line transmission berbasis Mario 1900 yang dikendalikan dari jarak jauh secara wireless untuk menggerakkan arah gerak robot dan melewati obstacle yang terdapat pada kabel saluran transmisi. Adapun beberapa dasar teori dan tinjauan pustaka yang dipakai untuk penunjang penelitian diantaranya pada list berikut. Next. Penelitian. Pada rancang bangun robot dan sistem kendali terdapat diagram rancang bangun sistem kendali robot inspeksi transmission line. Dimulai dengan identifikasi kebutuhan sistem kendali, kemudian identifikasi port input dan output sistem kendali, kemudian dilanjutkan rancang bangun blok diagram sistem kendali, lalu rancang bangun wiring diagram sistem kendali, kemudian rancang bangun software sistem kendali, lalu dilanjutkan kemudian rancang bangun setiap software sistem kendali. Jika sistem kendali berfungsi, maka selesai. Jika tidak, perbaiki sistem dan dimulai dari identifikasi port input dan output sistem kendali. Rancangan robot tambah depan. Kebutuhan sistem kendali. Pada robot inspeksi ini dibutuhkan kendali untuk harus bergerak pada kabel transmission line, maka diperlukan dua buah motor DC. Pada robot inspeksi perlu melewati obstacle yang terdapat pada kabel transmission line, maka dibutuhkan motor servo untuk membuka bodi pada robot. Untuk pengendalian motor DC dan servo dibutuhkan Mario sebagai kendali utama pada robot inspeksi. Kemudian agar Mario bisa berkomunikasi dengan motor DC, maka dibutuhkan driver motor agar dapat mengendalikan arah gerak putar dan kecepatan motor. Identifikasi port input dan output pada sistem kendali. Data tertera pada tabel berikut. Ada perancangan sistem blok diagram sistem kendali robot transmission line. Pada blok tersebut, Mario dihubungkan dengan motor servo dan driver motor yang berguna sebagai interface antara Mario dengan motor DC. Mario juga terhubung secara wireless dengan laptop. Pada wiring diagram motor DC, dalam gambar tersebut terdapat beberapa port PWM yang terhubung dengan driver motor sebagai interface antara Mario dengan motor DC dan baterai yang berfungsi sebagai suplai daya Mario. Kemudian driver motor juga terhubung dengan motor DC dan baterai. Wiring diagram motor servo terdapat pada gambar tersebut. Mario terhubung dengan port PWM, VCC, dan ground yang berfungsi untuk pengendalian gerakan sudut pada motor servo, kemudian juga dihubungkan pada baterai sebagai suplai daya pada Mario. Pada diagram alir motor DC diawali dengan jika ada perintah maju, jika tidak maka akan ada perintah mundur, jika tidak keduanya maka kembali dan dilanjutkan ke semula. Pada diagram alir motor servo, pertama set variabel diawal perintah, kemudian motor servo menerima data untuk buka, jika tidak perintah untuk tutup, jika tidak keduanya maka kembali ke inisialisasi set variabel. Pada diagram alir tersebut yaitu urutan sistem kendali untuk melewati sebuah obstacle, kemudian program pertama kali inisialisasi variabel pada sistem kendali robot seperti instalasi wireless, kemudian setelah terhubung maka membuka program pada aplikasi LabVIEW 2018 yang sudah tergabung semuanya, lalu dilanjutkan eksekusi program. Setelah itu mengatur pada kecepatan motor yang digunakan, kemudian pada motor DC mengatur arah gerak maju mundur robot, dan pada motor servo mengatur pada buka tutup pada bodi robot. Dan kemudian jika semua program sistem kendali berfungsi maka program tersebut selesai. Dan
Interface Design Control System inspeksi robot terlihat pada gambar tersebut. Next. Pada pengujian ini yang pertama, bisakah robot inspeksi melewati rintangan? Pada pengujian ini kabel kemudian melewati sebuah obstacle yang dipasang pada kabel tersebut. Jenis obstacle yang dipasang berjenis twin spacer paper. Kemudian, apakah sistem kontrol pada motor DC berfungsi sesuai dengan nilai port DAO yang telah ditentukan? Pada pengujian ini dengan mengendalikan motor tersebut, kemudian dibandingkan apakah respon motor sesuai dengan nilai yang diatur pada nilai DAO. Kemudian, berapa lama baterai bisa bertahan saat robot bekerja? Pada pengujian ini dilakukan dengan mengukur berapa total daya yang dibutuhkan pada saat robot inspeksi bekerja pada kabel. Parameter yang diukur adalah arus dan tegangan pada setiap komponen mesin. Kemudian pada pengujian pengendalian jarak jauh, pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi secara wireless antara robot dengan remote kendali dapat bekerja dengan baik pada jarak tertentu. Kemudian uji untuk menemukan nilai kecepatan linear. Pada pengujian ini dilakukan dengan mengendalikan kecepatan motor DC dengan memvariasikan nilai duty cycle, kemudian diukur dengan menggunakan tachometer. Kemudian dapat dihitung berapa kecepatan linear pada setiap variasi nilai duty cycle. Kemudian tes akurasi jarak tempuh robot. Pada pengujian ini dilakukan untuk mendapat kesesuaian data pada perhitungan jarak tempuh robot dengan jarak tempuh robot inspeksi sebenarnya. Pada pengujian ini dilakukan dengan menjalankan robot inspeksi pada kabel dengan jarak 1 meter. Hasil sistem perangkat keras tampak depan dan tampak samping, tampak dalam, dan ketika robot membuka bodi. Pada hasil perangkat lunak yang telah dibuat, terdapat perintah forward dan backward, open dan close. Pada indikator timer, pada robot diberi perintah forward atau backward, maka timer tersebut otomatis mulai menghitung waktu robot inspeksi untuk bergerak. Tetapi ketika robot inspeksi berhenti, maka waktu juga akan berhenti dan akan menyimpan data pada tampilan save time tersebut. Kemudian waktu juga akan otomatis ke-reset kembali saat perintah forward atau backward dijalankan kembali. Waktu yang disimpan pada save time tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung jarak tempuh robot inspeksi bergerak. Kemudian pada hasil pengujian ini, pada pengujian kesesuaian DAO dengan respon robot, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pengujian konsumsi dari robot terhadap baterai terdapat tabel sebagai berikut. Pada pengujian ini didapat diketahui lama robot dapat beroperasi adalah 8,9 jam. Uji mencari kecepatan linear robot inspeksi dapatkan sebagai berikut. Uji ketepatan jarak tempuh robot. Pada tabel uji ketepatan jarak tempuh robot, inspeksi robot dengan nilai duty cycle 1 mempunyai kecepatan rata-rata 0,109 meter per second. Kemudian pada nilai duty cycle 0,7 mempunyai kecepatan rata-rata 0,099 meter per second. Next. Uji kendali jarak jauh secara wireless. Pada hasil robot masih dapat bekerja dengan rentang 0 hingga 41 meter dan berhenti bekerja pada jarak 42 meter. Uji robot melewati obstacle. Dalam pengujian ini, robot inspeksi mampu melewati rintangan. Tapi pada pengujian ini terdapat kekurangan, yaitu robot tidak dapat melewati obstacle pada sudut tegak lurus, maka spacer harus dimiringkan kurang lebih 20 derajat. Kesimpulan, yang pertama, sistem kendali robot inspeksi transmission line berbasis Vario 1900 telah berhasil dibuat. Yang kedua, pada pengujian kesesuaian DIO, bahwa nilai yang diberikan DIO dengan arah gerak robot telah sesuai. Yang ketiga, pengujian konstruksi daya robot inspeksi dapat diketahui bahwa robot dapat beroperasi selama 8,9 jam. Kemudian yang keempat, pada perhitungan persentase error antara kecepatan linear yang dihitung dengan kecepatan sebenarnya didapat bahwa nilai pada duty cycle 1 dan 0,7 masing-masing 16,15% dan 20,16%. Yang kelima, dalam pengujian remote control secara wireless antara Mario 1900 dan laptop dapat dikendalikan pada jarak maksimal 41 meter. Yang terakhir, dalam pengujian ini robot pemeriksa mampu melewati rintangan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.